Ini adalah kutipan dari Juz 13 yang mana kita akan sedikit mengupas masalah sandang, pangan, dan papan kala kita sebagai rakyat jelata ketika sang ayah atau orang tua meninggalkan kita dengan banyak sekali ladang-ladang yang telah disewakannya dan kita tidak mendapatkan sedikit pun dari hasil ladang-ladang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma barari'u basinana salama rotun bisuai ilama rahimarabi inna rabbi gadurun rahim wa kholal maliku tuning bihi astalizu lidasi falama kalamahu Allah innaka ya maladana makibun aminun. Qala rabbi ala khazaini larazi ini akadidun alim wa kadhalika makana liyusuf fagilar di yatabawa minha kanzu yazau nuzibu birahmah tina manasa wala nuzi'u ahramuzinin wala jarullah khariti harun lilladina amanu wa kanu ayatakun fazai watu yusufa wadagalu alaihi gogaru rahabun wahulahu kirun walama jahazahum biajahazihim qala tubi libang ajin lakum mina abikum ala taranna anni
dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Tuhanku. Sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan raja berkata, bawalah dia Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai seorang yang dekat kepadaku. Ketika dia raja telah bercakap-cakap dengan dia raja berkata, sungguhnya kamu mulia hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya. Dia Yusuf berkata, jadikanlah aku dermawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga pengetahuan. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Yusuf di negeri ini Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sungguh pada akhir itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Dari saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya. Menurut sejarah, terjadi musim paceklik di Mesir, dan sekiranya maka atas anjuran Nabi Yakub alaihi wasallam, saudara-saudara Yusuf datang dari Kan'an dan Mesir menghadap pembesar-pembesar Mesir untuk meminta bahan makanan. Dan ketika dia Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku. Mereka berkata, kami akan membujuk ayahnya untuk membawakannya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya. Dan dia Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka. Menurut kebanyakan musafir, barang-barang dari saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang digunakan sebagai alat penukar bahan makanan itu adalah kulit atau teropah. Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayan, masukkan barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya. Apabila telah kembali kepada keluarganya, mudah-mudahan mereka kembali lagi. Tidakkah ini diambil sebagai siasat dengan cara menanam budi kepada mereka, agar mereka nantinya bersedia kembali lagi ke Mesir dengan membawa Bunyamin? Maka ketika mereka telah kembali kepada ayah Yakub, mereka berkata, wahai ayah kami tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapatkan jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya. Itu adalah sebuah kisah di mana kalau kau diuji pada suatu perkara, dan perkara itu merupakan bukti real perjalanan hidup yang telah kau lakukan atau kamu alami dengan seorang ayahanda ataupun ibunda ketika hidup di dunia, maka segala sesuatu adalah milik Tuhan dan kembali ke Tuhan. Apa yang kita punya adalah kepunyaan Tuhan. Ketika mereka telah pergi meninggalkan kalian, dan kalian diuji pada satu perkara, yaitu permusuhan yang melibatkan perselisihan antar saudara, ingatlah, semua itu adalah warisan yang harus dijaga dan dipertahankan, bukan kita dibudak oleh suatu orang. Karena Allah menguji kita, Tuhan ada bersama kita kala kita diberikan suatu ilmu atau mujizat, di mana kekuatan, pengabdian, kesabaran atas sesuatu hal. Kala kedua orang tua mengharapkan suatu ilmu bukan untuk sebagai pamer, tapi sebagai bekal, karena mereka telah tiada. Itulah warisan-warisan yang harus dijaga dan dilestarikan. Ketika kamu tidak mendapatkan hak atas
apa yang mereka tinggalkan, maka berserahlah kepada Tuhan dan tanyakan apa salah kami Tuhan, hingga hak-hak itu mereka rampas dan mereka seakan pemiliknya, ahli warisnya, padahal kami masih hidup di dunia itu. Seperti itulah kutipan-kutipan yang telah digambarkan pada Alkitab Al-Quran Juz 13 ayat 53 hingga 63. Maka kalian harus mengerti apa yang dimaksud dengan kodrat irodat. Yang kita butuhkan hidup di dunia adalah penyetaraan, ketika kita bisa setara di hadapan Tuhan lagi, di mana kita adalah hamba kesayangannya dan selalu mendapat perhatiannya, bukan karena kita termusuhi karena ujian yang begitu berat yang bukan kita lakukan. Selalu ingat, dalam K13 kami memohon untuk para ilmuwan, apalagi spiritual, untuk guru agama, janganlah menyalahkan sebuah kitab, kutip lagi dan tulis lagi. Sebenarnya apa kajian yang kurang dan bagaimana supaya peserta didik kita bisa melaksanakan wajib belajar 12 tahun yang telah terprogram berhak paten, bukan karena kita harus saling membenci antara agama satu dan yang lain, tapi berpeganganlah apa kurangnya dan apa kurangku, bagaimana kita bisa menyelesaikan bersama dan kita bisa duduk kalah dalam suatu perkara dan saya dihadapkan pada lembah hitam. Apakah kau masih memandangku dari sudut itu kalau aku tahu semuanya? Dan apakah guru agama tidak bisa mengulurkan tangannya karena aku memiliki 5 kitab, yaitu peninggalan warisan yang telah diberikan, karena sekolah itu adalah ilmu yang harus kita pelajari dan mengerti, bukan kita hafalkan, melainkan kita pahami setiap kata kalimat yang keluar dari guru-guru kita, profesor-profesor kita, karena itu adalah amanah yang mungkin suatu saat kau akan mengerti apa arti dari pesan-pesan itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.